Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung di ibadah IHMPT tanggal 5 Juli 2020. Walaupun ibadah kita dilakukan di rumah, semoga tidak menghilangkan sukacita kita ya. Pertama-tama, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelka Teruna. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Mari kita nyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 22, bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, biarkanlah kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan segala yang telah Kau firmankan melalui Kak Vikaris, Kak Sonya. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami percayakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Mari kita buka Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai ke 10. Kita baca silih berganti. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian,
juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 63, bait yang pertama, Firman-Mu Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Jika adik-adik semua sudah mendapatkannya, kakak tunggu. Mari kita sekarang bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menguasai setiap hati dan pikiran kami, bahkan Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat benar-benar fokus terhadap firman dan juga mengerti firman itu, dan Engkau memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena pembacaan firman kita pada saat ini cukup panjang, dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Oleh karena itu kakak mau panggil satu teman kakak, yaitu Kak Rebecca, untuk membantu kakak membaca firman ini, supaya kita bisa bacanya berbalasan. Ayo Kak Rebecca. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman ya. Kita mau baca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 16. Kita bacanya bergantian ya Kak, 2 ayat kali ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timhat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya,
bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kita yang mendengar dan juga mau merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau tanya adik-adik sebagai anak-anak sekolah, pasti rata-rata masih sekolah kan? Siapa di sini yang pernah dihukum? Ya, mungkin dihukum, wah banyak mungkin yang tunjuk tangan di rumah masing-masing gitu kan. Nah, mungkin adik-adik pernah dihukum karena terlambat ke sekolah, atau mungkin adik-adik pernah dimarahin guru gitu kan, atau adik-adik ini biasanya memang sengaja melanggar peraturan supaya dimarahin oleh guru atau oleh orang-orang yang ada di sekolah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira kalau kakak mau tanya sama adik-adik nih ya, adik-adik melihat melanggar aturan itu baik atau buruk sih? Pasti adik-adik berpikir bahwa melanggar aturan itu adalah suatu hal yang buruk gitu. Nah, kalau itu buruk, kenapa masih tetap dilakukan? Pertanyaannya gitu. Terus silakan adik-adik renungkan lagi, dan kakak mau bicara bahwa sebenarnya ketika kita melanggar peraturan, sebenarnya kita telah membiarkan diri kita pun menjadi longgar untuk mendisiplinkan diri. Nah, adik-adik, kenapa begitu? Karena peraturan biasanya dibuat itu dengan tujuan untuk mendidik kita menjadi anak-anak yang lebih teratur, lebih disiplin. Kayak contohnya, kita dikasih peraturan untuk masuk jam 7. Nah, itu apa sih fungsinya? Supaya kita bisa tahu, oh ya jam sekolah itu jam 7, dan kita bisa menghargai waktu jam 7 itu adalah saatnya saya untuk bersekolah gitu. Atau ketika kita dikasih aturan jangan menyontek saat ulangan, itu sebenarnya juga mau mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan ulangan itu biasanya diadakan ketika kita sudah menerima pelajaran sebelumnya, terus baru kita ulangan untuk mereview lagi apa sih sebenarnya yang kita pelajari saat ini. Nah, kalau di ulangan kita menyontek, berarti artinya kita tidak bertanggung jawab dan juga tidak mau jujur terhadap diri sendiri pun orang lain, apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari, dan apa yang harus saya tuliskan di kertas ulangan itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan ini yang kadang-kadang suka kita langgar, ada manfaatnya ya. Begitupun sebenarnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan peraturan kepada kita pun kepada bangsa Israel, tentunya dengan sebuah tujuan, yaitu tujuannya adalah supaya orang-orang yang mengikuti Dia menjadi orang-orang
orang-orang yang disiplin, yang teratur, dan juga orang-orang yang baik gitu, yang dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita sering dengar ayat yang bilang bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat gitu, dan juga ketika kita takut akan Tuhan maka hidup kita dapat memberkati, seperti kita melalui umur panjang, bahkan Tuhan sediakan kehidupan yang penuh dengan berlimpah. Nah, pada pembacaan kita saat ini dari kitab Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 sebenarnya juga menceritakan sikap dan tindakan bangsa Israel yang tidak taat pada Allah. Berarti artinya kalau tidak taat berarti dia melanggar aturan-aturan Tuhan gitu. Nah, ketika mereka melanggar aturan-aturan Tuhan, bahkan lebih parahnya lagi mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Itu ada ayat di ayat yang ke-11, ketika orang Israel menyembah Baal, maka mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian di ayat 14 dikasih tahu ketika mereka melakukan hal yang demikian, mereka mengikuti Allah lain dan tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi setia, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya sebenarnya bangsa Israel ini kan kita tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang sudah memiliki perjanjian kasih dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian kasih itu sebenarnya ada sebuah kesepakatan di mana Allah akan memberkati mereka ketika mereka mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan dan hidup menurut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mulai berpaling daripada Tuhan lalu memberontak dan tidak taat, maka bangkit murka Tuhan. Itu sebuah hal yang wajar gitu. Kayak adik-adik misalnya di sekolah, kalau adik-adik nggak taat, guru-guru adik-adik juga pasti kan ngomelin adik-adik gitu kan. Nah, itulah suatu konsekuensi dari ketidaktaatan. Maka kita akan berjumpa dengan penghukuman, dengan juga kemarahan yang akan membawa kita kepada suatu keadaan terpuruk, dimana kalau kita dihukum itu kan kadang-kadang kita merasa kok saya dihukum ya, kita jadi sedih, ada malunya juga gitu kan. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, seperti bangsa Israel yang merupakan umat Tuhan, umat Allah yang ada mengikat perjanjian dengan Allah dan perlu hidup taat, kita pun perlu hidup taat. Kenapa? Karena sebagai orang Kristen kita juga adalah umat Tuhan pada masa sekarang gitu. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan telah diselamatkan. Dan ketika kita telah diselamatkan, maka artinya kita menerima berkat dan anugerah keselamatan itu, agar hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera dan juga penuh dengan kasih. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang telah diberkati, memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kita taat kepada Dia yang telah memberkati kita, yang telah juga memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita mau taat kepada Tuhan, itu artinya kita juga menunjukkan suatu sikap, yaitu sikap untuk mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita taat, kita menunjukkan sikap kita sebagai hamba yang mau setia dan mau mengasihi Dia dan mau mengikut Dia seumur hidup kita. Dan sebagai orang-orang Kristen, kita perlu melakukan hal itu. Kenapa? Agar kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan berkat itu boleh semakin diberkati dan semakin dipelihara oleh Tuhan, gitu kan? Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika dia mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati dia.
Bahkan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian di Kanaan, di mana mereka bisa hidup dengan makmur, mereka hidup dengan nyaman. Asalkan ketika mereka di dalam kemakmuran, di dalam kenyamanan itu, mereka mau tetap setia, mau tetap taat untuk mengikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki yaitu yang pertama, jangan menyembah Allah lain. Terus jangan juga mendustakan nama Tuhan di depan sesama. Dan kalau bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam 10 perintah Tuhan, Tuhan juga berkata bahwa kita perlu menghormati orang tua kita. Jangan mencuri, jangan membunuh. 10 perintah Tuhan yang banyak itu perlu kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu artinya kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan dari ketaatan itulah maka kita telah menjadi anak-anak juga yang benar-benar beriman kepada Tuhan Kristus yang senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai adik-adik teruna, marilah kita menjadi anak-anak yang mau tetap taat dan juga tetap setia kepada Tuhan, pun terhadap peraturan-peraturan baik di sekolah ataupun di rumah kepada orang tua. Itu perlu kita tunjukkan ketaatan itu, karena hanya dengan ketaatan itu kita juga menunjukkan suatu sikap bahwa kita adalah seorang pribadi yang berkualitas, yang juga senantiasa mau dituntun dan dididik dan dibimbing menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, sehingga masa depan kita pun cerah dan juga penuh dengan harapan. Kan di dalam Amsal juga dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu mendengarkan didikan, tapi orang yang bebal itu jalannya tidak akan baik adanya gitu. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau taat, tetap mau setia kepadanya, dan pancarkanlah ketaatan itu dengan cara adik-adik mau membangun relasi yang dekat kepada Tuhan dengan berdoa, dengan baca Alkitab, dan juga menuruti 10 perintah Allah, yaitu hormati orang tua, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, bohong. Karena dengan itu semua maka kehidupan kita pun akan senantiasa menjadi umat Allah yang kudus, umat Allah yang semakin diberkati oleh Dia, karena kita juga mau menunjukkan kasih kita kepada Dia dengan sebuah sikap yang taat dan setia. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan beriman kita dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat orang tua, dan anak-anak yang memancarkan kebaikan itu kepada sesama. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk doa syafaat.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita siapkan juga sikap kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan juga terima kasih karena pada hari ini kami boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan di dalam pembacaan dan renungan kami diingatkan untuk senantiasa menjadi anak-anak yang setia mengikuti Tuhan, bahkan anak-anak yang tetap mau taat kepada Tuhan meskipun banyak tantangan dan rintangan yang senantiasa menggoda kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga menyatukan hati dan pikiran kami mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, Engkau juga yang senantiasa menjaga dan melindungi kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi setiap kami adik-adik layan yang saat ini masih di dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap pendidikan kami, Kau yang senantiasa memberikan roh ketekunan bagi kami, dan Engkau juga senantiasa memberikan kepandaian, kecerdasan, sehingga kami mampu untuk belajar dengan baik dan juga kami mampu untuk memakai apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami agar bermanfaat bagi kami pun bagi sesama kami. Pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi guru-guru kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan juga berkati guru-guru yang mendidik kami. Tuhan berkati setiap kami yang belajar dari rumah masing-masing. Kiranya proses belajar dan mengajar kami boleh dapat dilakukan dengan baik. Bahkan kami yang saat ini sedang libur sekolah maupun sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam sekolah baru, kiranya Tuhan berkati sehingga di dalam liburan kami boleh memakai waktu kami dengan bijaksana. Dan bagi kami yang akan memasuki sekolah yang baru, Kau berkati kami agar kami dapat menimba ilmu di sekolah yang baru dengan baik, pun kami dapat bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini mau berdoa juga ya Tuhan, bagi orang tua kami yang berada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Kau mau berkati orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan menjaga dan melindungi mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka jalani. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi mereka sehingga orang tua kami dapat mendidik kami dengan baik dan juga dapat membawa kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan saja. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap pemerintah, bangsa dan negara kami, Kau berkati presiden, bahkan setiap jajarannya. Kau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan dengan bijaksana. Dan kiranya keputusan-keputusan yang mereka ambil itu senantiasa boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia. Berkati juga setiap orang-orang yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19, baik mereka yang harus dirumahkan di dalam pekerjaannya. Ya Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan juga menyertai dan menghibur mereka. Pun bagi setiap orang-orang yang berjuang karena terinfeksi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Kau berkati mereka di dalam proses pemulihan mereka. Biarlah Tuhan berkati setiap dokter, suster, bahkan perawat dan orang-orang yang berkontribusi di dalam proses penyembuhan para pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan juga yang mau memulihkan mereka dengan obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berkatilah juga setiap orang yang kesulitan untuk mendapatkan makan dan minum ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan melalui penyertaan dan kasih sayang Tuhan, Engkau mau memakai orang-orang sekeliling mereka, bahkan lembaga-lembaga yang Tuhan percaya untuk menyalurkan berkat-Mu bagi mereka, sehingga orang yang kesulitan untuk makan dan minum dapat tetap merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan, dan juga melalui perpanjangan tangan orang yang Tuhan percaya. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, yaitu Gereja Bukit Harapan Surabaya, yang saat ini juga sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap presbiter, Tuhan senantiasa berkati setiap pengurus, Tuhan juga berkati setiap komisi-komisi, sehingga melalui kehadiran mereka semua, mereka dapat senantiasa menyusun program-program yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka dapat berkolaborasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik yang akan semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa khususnya bagi Pelkat Pelayanan Teruna. Kiranya Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, Tuhan berkati kakak-kakak layan kami, dan Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan juga yang senantiasa mau memimpin mereka di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah melalui berkat dan penyertaan Tuhan, mereka dapat senantiasa mendampingi kami adik-adik layan dengan baik dan juga dengan benar. Dan kiranya hikmat Tuhan yang menuntun mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berada di rumah dan sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa secara khusus bagi rekan kami, saudari Regita yang masih dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkati setiap proses pemulihan yang dijalani oleh Regita. Tuhan yang senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Bahkan Tuhan juga yang senantiasa memberkati orang tua dari adik Regita, sehingga melalui kehadiran orang tua, Regita dapat memperoleh semangat yang senantiasa menghibur hatinya, dan juga senantiasa proses pemulihan itu boleh berjalan dengan baik hanya dengan penyertaan dan juga topangan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mau lawat mereka, Engkau mau hadir di tengah-tengah mereka, dan Engkau juga mau memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar melalui itu semua mereka dapat memperoleh kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk menyempurnakan doa dan ungkapan syukur ini dengan doa yang Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu Keluarga. Bersyukur kepada Tuhan.
mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah menerima berkat rohani yang telah Kau berikan pada hari ini. Dan kami juga telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu juga bagi gereja-Mu. Dan mampukanlah para majelis untuk mengelolanya dengan baik. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk menerima amanat pengutusan. Oleh karena itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdiri, kita mendengarkan amanat pengutusan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat dan anak-anak yang setia untuk mengikut Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka kakak ajak adik-adik untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.